Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita lanjutkan materi analisa sistem tenaga, di mana kita akan belajar tentang konsep dasar dari sebuah sistem. Oke, yang pertama, subtopiknya adalah daya pada rangkaian AC untuk fase tunggal ya, atau satu fase. Oke, misalkan ini di sini ada tegangan sumber VT, kemudian di sini ada beban. Maka jika rangkaiannya tertutup, maka akan terbentuk atau akan ada arus yang mengalir. Dimana kalau kita tulis dalam bentuk lengkapnya, maka VT sama dengan Vm cos omega T plus theta, kemudian I-nya yang akan mengalir adalah Im cos omega T plus theta. Di sini kalau kita ingin tahu berapa daya yang mengalir pada sistem ini, maka kita kalikan V dikalikan I, atau yang biasa kita ingat adalah V kalikan I cos theta. Ingat, ini adalah tegangan magnitudnya ya. Jadi kalau dalam bentuk fasor itu adalah tegangan magnitud.
I juga tegangan magnitudnya. Itu kalau satu fase. Kemudian yang kedua, bagaimana aliran daya? Jadi di sub yang kedua adalah ini ada dua sumber tegangan. Kenapa ada dua sumber tegangan? Karena pada dasarnya nanti analisis sistem atau sistem itu adalah banyak, ya, terdiri dari banyak pembangkit. Ya. Ini kan satu pembangkit, ini satu pembangkit bisa saling terhubung secara paralel. Kemudian di sini untuk menghubungkan dua pembangkit, maka diperlukan penghantar di mana mempunyai resistansi dan induktansi. Misalkan seperti ini. Kemudian kita asumsikan, ya. Jadi kita tidak tahu pasti apakah arusnya mengalir dari tegangan 1 ke tegangan 2 atau tegangan 2 ke tegangan 1. Tapi yang kita tahu bahwa arus mengalir dari tegangan yang tinggi menuju tegangan yang rendah. Maka kita asumsikan arusnya mengalir dari tegangan 1 ke tegangan 2. Maka I12-nya adalah V bagi Z. Seperti ini. Nah, karena di sini ada dua tegangan, maka ini yang kita anggap tinggi, maka V1 dikurangi V2. Ini karena udah dalam bentuk fasor. Kemudian kita bagi magnitudnya, kemudian fasenya kita kurangkan. Kemudian untuk yang satunya juga sama, V2 dibagi Z, kemudian fasenya C2 dikurangi gamma. Nah, kemudian untuk mencari dayanya, di sini S adalah daya kompleks, ingat. Karena arus mengalir dari V1 ke V2, maka S-nya atau daya kompleksnya mengalir dari tegangan 1 ke tegangan 2. Kita notasikan S12. Kita tahu rumusnya adalah VI conjugate. I-nya adalah I12. Ini nanti yang akan sering kita pakai tegangan rumus ini. Maka ini harus diingat, ya. Kenapa ini V1? Karena kita ingin mengetahui daya yang dikirim oleh tegangan V1. Kemudian kita tulis sama persis dengan yang sebelumnya. Kecuali ada tambahan V, karena V kali I12. Sehingga akhirnya kita menemukan ini rumus. Akhirnya setelah kita urai adalah V1 kuadrat bagi Z dengan sudut gamma. Kemudian V1 kali V2 bagi Z dengan sudut gamma plus C1 min C2. Kalau, ya, nanti biasanya kalau seperti ini kan akan lebih susah menghitungnya kalau R-nya dianggap ada. Biasanya R-nya itu dianggap tidak ada atau mendekati 0, sehingga nanti yang muncul Z-nya itu hanya komponen reaktifnya saja. Sehingga rumusnya akan jauh lebih sederhana. Jadi ini bagian P-nya. Jadi ini bagian daya nyatanya, dan ini bagian daya reaktifnya. Sehingga rumusnya menjadi lebih sederhana, seperti ini. Menjadi V1 kali V2 dibagi X sin C1 min C2. Kemudian yang daya reaktifnya menjadi V1 dibagi X dikalikan V1 min V2 cos C1 min C2. Ya. Oke, nanti ini yang akan sering kita pakai di analisis aliran daya.
Oke, kita coba ke numeriknya ya, agar kita bisa melihat bagaimana dayanya positif atau negatif. Kita beri nilai V1-nya. V1-nya. Oke, misalkan V1-nya ini, ya, angkanya 20 minus 5, kemudian V2-nya adalah 100 minus dengan sudut fase 0. Kemudian ini Z-nya adalah 1 plus J7. Sehingga kalau kita udah punya nilainya, maka kita bisa mencari I12. Kita ketemu adalah ini 3,135. Kemudian kalau kita ingin mencari I21, tinggal dibalik saja. Kalau I12, V1 minus V2. Kalau I21, ini V2 minus V1. Jadi hanya tinggal membalik angkanya. Sehingga ini nilainya, karena ini pembagiannya sama, hanya yang berbeda ini di sudutnya. Tapi nanti akan berpengaruh ke nilai dayanya. Kemudian daya yang disalurkan dari V1 ke V2 adalah V1 I12 konjugit. Kalau kita hitung, langsung ketemunya ini. Kalau kita breakdown menjadi P dan Q-nya menjadi minus 97,5 plus J363,3 var. Jadi itu yang dikirim. Kemudian yang dikirim oleh tegangan V2, kita hitung lagi, ketemunya ini ada 107,3 watt min J294,5. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ini daya yang dikirim oleh sumber V1, ini yang dikirim oleh sumber V2. Nah, di sini ada perbedaan, makanya perbedaan itu yang dikatakan energi losses-nya. Nah, cara mencarinya, S atau daya ruginya adalah kita jumlahkan S1 tambah S2. Maksudnya S12 tambah S21 ya. Kalau ini dijumlah, ini kan ketemunya 9,8. Kalau ini dijumlah 363 dikurangi 294 menjadi 68,8. Jadi daya ini 9,8 adalah dipakai oleh impedansi di set ini. Kemudian yang 68,8 dipakai oleh reaktansi min J7 watt, min J7 ohm. Di sini kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa P1 negatif ini minus 97 dan P2-nya adalah positif 107. Maka kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa V1 itu menerima. Dia tidak memberi karena negatif. Sedangkan V2 adalah memberi atau membangkitkan. Sehingga dalam kasus ini yang membangkitkan adalah V2, kemudian yang menerima atau yang sebagai beban adalah V1. Atau dengan istilah lain,
V2-nya bertindak sebagai generator, V2-nya bertindak sebagai motor. Nah, kemudian lossesnya itu dipakai oleh impedansi. Karena ini P, daya nyata, berarti yang dipakai oleh resistansinya. Kemudian kalau kita pakai rumus yang lain, ya kita tahu bahwa untuk mencari P adalah bisa I kuadrat R atau V kuadrat R. Ingat ini magnitudenya, ini ada tanda garis, berarti nilai yang diambil adalah nilai I. Di sini I-nya sama, mau mengambil I1 atau mengambil I21 nilainya sama. Karena magnitudnya yang dimasukkan. Dan nilainya akan sama dengan kalau kita menghitung SL sama dengan S12 ditambah S21. 9,8. Kemudian untuk daya reaktifnya ini positif, ini negatif. Kebalikannya. Maka tegangan 1 V1 itu mengirim ya, daya reaktif. Dan tegangan 2 itu menerima. Jadi dalam kasus ini, P-nya itu yang mengirim adalah V2, kemudian Q-nya yang mengirim adalah V1. Kemudian ini daya reaktif yang dipakai oleh resistif pada saluran, pada Z. Oke, dari contoh ini ada yang masih belum jelas tentang daya pada sistem. Ini masih sistem satu fase. Tapi untuk daya kompleks nanti sama saja. Karena sistem 3 fase nanti diasumsikan sebagai sistem satu fase. Oke, mungkin ada yang belum jelas, silakan bertanya. Oke ya, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Jika ada masalah dengan komunikasi, silakan lewat chat juga bisa. Oke, saya lanjutkan untuk contoh berikutnya. Ini kasusnya sama dengan yang tadi sebetulnya, tapi ini di referensi yang lain. Kalau yang tadi pakai V, ini pakai E, sama saja. E1-nya 100, E2-nya 100. Ini magnitudnya sama, hanya beda di fasenya. Yang satu fasenya 0 derajat, yang satu fasenya adalah 30. Oke, saya kira contoh perhitungannya sama. Ya. Hanya ini agak membingungkan, ini S1-nya ke sini, ini S2-nya ke sini. Ini alangkah, ya maksudnya S1 adalah daya kompleks yang dibangkitkan oleh I1, S2 adalah daya kompleks yang dibangkitkan oleh I2. Kita tidak tahu S1 itu membangkitkan daya atau menerima daya. Kita tahunya setelah melakukan perhitungan. Ini S1-nya adalah I1 kalikan I conjugate. Ini ada tanda minusnya juga, mungkin
lebih membingungkan. Kalau yang ini kan jelas, yang sebelumnya. Karena ada notasinya S12, jadi di contoh sebelumnya, rumusnya, S12 adalah V1 kurangi V2 dibagi Z. Karena kita mengasumsikan arusnya mengalir dari V1 ke V2. Ini yang di buku Stevenson, dia menggunakan minus I conjugate. Kenapa minus? Karena kita asumsikan arus mengalir dari E1 ke E2. Nah, tapi karena arah S-nya berlawanan, ini kan arah I-nya kan dari kiri ke kanan, sedangkan S-nya kan ada di sini. Jadi kalau kita melihat arahnya kan ke sini, kan berbeda. Sehingga I-nya dengan arah S-nya berbeda. Sehingga ini ada minusnya. Kemudian yang ini positif, karena ini ada searahnya. Misal, dengan arusnya searah. Sehingga kalau lihat dari sini, ini kan ya harus hati-hati plus minusnya. Karena I-nya sudah ketemunya adalah minus 10 min J 2,68. Sehingga di sini, nah ini kenapa positif? Karena dikonjugitkan. Ya. Jadi kalau dalam bentuk kartesian, minus jadi positif ya, di sini ya. Nah, kalau yang tadi, kalau sudah dalam bentuk polar, kita lihat ini. Oh, ini tidak ada, tidak di breakdown, tetapi langsung nilainya kita tidak melihat nilai I12 dan I21-nya kalau dikonjugit. Tapi kalau dikonjugit, ini yang berbeda adalah di sininya. Jadi kalau negatif, nanti yang dimasukkan di sini jadi positif. Kalau positif, yang dimasukkan di sini jadi negatif. Jadi kalau konjugit, ya, misalkan kita gambar ini 3, minus 100, berarti kan ada di ini 90, berarti ada di sini. Ini kan minus 100 sekian. Sehingga nanti kalau konjugit ada di sisi. Jadi dicerminkan ke sumbu X. Sehingga yang negatif itu hanya di sumbu Y saja. Oke, dari sini kita lihat ini 1000, ini minus 1000. Mengapa sama? Karena di saluran ini dianggap 0. Berarti tidak ada daya nyatanya yang hilang. Sehingga ini 1000, ini minus 1000. Berarti kita tahu yang membangkitkan adalah V1 karena positif. Yang menerima adalah S2 atau V2 karena minus. Sedangkan untuk daya reaktifnya, ini minus, ini minus. Beda dengan kasus yang tadi. Kasus yang tadi kan plus dan minus. Ya, kenapa? Karena kalau minus, berarti V1-nya membangkitkan daya reaktif, V2-nya juga membangkitkan daya reaktif. Sekarang yang pakai siapa? Yang pakai adalah impedansinya. J5-nya yang menyerap daya reaktif. Kalau kita hitung adalah I kuadrat X 10,35 kuadrat dikalikan 5 menjadi 535.
Sehingga ini sama-sama menyumbang setengahnya. Jadi 536 kalau bagi 2 akan ketemu 268. Jadi seperti itu. Oke, itu tentang daya kompleks. Oke, subbab yang ketiga adalah sistem 3 fase. Jadi kalau sistem 3 fase, maka kita mengasumsikan ada ada tegangan VAN, VBN, dan VCN. Atau tegangan VR, VS, dan VT. Tapi biasanya di buku selalu menggunakan VAN, VBN, dan VCN. Dan arah bedanya itu 120 derajat. Antara VAN, VBN, antara VBN, VCN juga 120. Sehingga kalau kita lihat nanti ada di sini juga asumsinya ada 3 tegangan, ada VA, VB, dan VC. Sehingga kalau kita lihat seolah-olah ada 3 rangkaian. Rangkaian 1 sumber VA dengan beban, rangkaian 2 sumber VB dengan beban, dan yang ketiga rangkaian VC dengan beban. Kemudian ini contohnya, kalau bebannya bisa nanti terhubung Y atau terhubung delta. Ya, jadi kalau bisa juga seperti ini. Ini saling terhubung seperti ini. Ini VB dan ini VC. Oke, VC. Jadi ini kalau Y, kalau delta nanti seperti ini. Oke, kemudian antara VA, VB, dan VC juga jaraknya 120. Jadi kalau VA-nya di sini, maka ini diasumsikan IA-nya di sini. Ini asumsi, karena bisa saja nanti bergeser, tidak searah. Ini kan VA dan IA dianggap sefase, karena arahnya sama. Tapi bisa saja nanti arahnya tidak sama, tergantung dari kondisi saluran dan kondisi bebannya. Oke, ini kalau kita gambar ada impedansi salurannya. Ini patokannya ya. Jadi pertama kita harus mengambil patokan. Biasanya kita asumsikan VAN itu fasenya di 0. Jadi kalau kita asumsikan, ya, kalau tidak ada datanya kita asumsikan VAN-nya fasenya 0, kemudian VBN-nya akan menjadi minus 20, kemudian VCN-nya akan menjadi minus 240. Jadi itu diambil dari ini. Jadi posisinya kalau VA-nya 0, maka VBN-nya minus 120, VCN-nya adalah minus 240. Atau kalau mau dijadikan positif, ini menjadi positif 120. Sehingga kalau kita ingin mencari tegangan VAB, VAB adalah VAN ditambah VBN. Jadi kan pertama kita tahu ini VAN, ini VBN, ini VCN. Kalau VAB berarti kan antara titik A ke titik B ke sini. Maka kalau kita lihat dari ini, diagram tegangannya, maka ini VBN, kalau kita taruh di sini, arahnya beda, maka ini menjadi
Kalau ini VBN, maka ini menjadi VNB. Jadi kan seharusnya VAN ditambah VNB. Kalau ini dibalik, kalau ini tetap kita ingin menggunakan notasi VBN, sini kita ingin menggunakan VBN, maka ini menjadi minus. Jadi asalnya ini VAB adalah VAN ditambah VNB. Sehingga ini, jadi asalnya ini VAN ditambah VNB. Sehingga menjadi kita berangkatnya dari A, berhenti di titik B. Jadi VAB. Demikian juga untuk VBC dan VCA. Baru kita masukkan. VAN adalah magnitudnya V, sudutnya 0. Atau kita pisah, V-nya kita keluar taruh sendiri sehingga di sini tinggal 1 dengan sudut 0 derajat. Kemudian VBN-nya, ini kan ini, VN dengan sudut minus 120. Nah, karena di minus, kita tetap di sini kita tulis minus, kemudian ini tetap minus 120. Sehingga kalau ini diuraikan, maka kita dapat akar 3 VP dengan sudut 30. Jadi, untuk VBC dan VCA juga sama. Akan ketemu seperti itu. Jadi kita punya rumus ini yang harus diingat ya. Ini kalau terhubung Y bebannya. Berarti VL sama dengan akar 3 VP dengan sudut 30 derajat. Sedangkan arusnya akan sama, akan sefase. Yang dikatakan IL adalah di sini. Kemudian I fasenya yang masuk bagian sini, yang sudah masuk perbagian. Ini kan sama. Ini IL adalah I saluran, IL-nya di sini posisinya. Kemudian ini IA-nya di sini. Atau I fase. Oke, ini yang perlu diingat ya, bahwa jika bebannya terhubung Y, maka tegangan line to line, ya, jadi ini istilahnya tegangan line to line, artinya tegangan antar fase ini, VAB, ya, itu dikatakan tegangan line to line. Kalau V fase adalah VAN, VBN, VCN. Ini yang dikatakan tegangan fase. Ini tegangan line to line, ya, atau antar saluran. Jadi kalau VAB berarti titik sini, ya, ini tegangan di sini, ini titik A, ini titik B. Jadi ini yang dikatakan tegangan VAB. Kalau VAN berarti dari sini sampai ke netral, ini VAN-nya. Ini harap diingat karena yang paling sering membingungkan nanti banyak dipakai pada saat analisis hubung singkat. Jadi ini diingat untuk hubung Y. Kalau untuk hubung delta kan seperti ini. Justru yang kita berangkatnya adalah arusnya, karena nanti tegangannya antara tegangan line to line dengan tegangan fase itu akan sama. Yang beda adalah ini. Ini IAB, ini EBC, dan ICA. Sama asumsinya seperti ini. IAB sama dengan I fase,
sudutnya 0, ini minus 120, dan ini minus 240. Jadi kalau kita gambar ini IAC, IAB di sini berarti susah juga ya. Ini IBC-nya. Dan ini ICA-nya. Tidak boleh terbalik ya, bukan IAC, beda. IAB, IBC, ICA. Karena kalau ini membalik, ini juga akan membalik nilai dari sudutnya. Oke, jadi dua hal ini yang perlu diingat ya. Ini kalau terhubung delta, maka yang sama tegangannya, kalau terhubung Y yang sama arusnya. Kemudian perbedaan tegangan fase dan arus fasenya, ya, kalau delta yang berbeda adalah arus fase akar 3 dengan tegangan line to line adalah arus line to line IL sama dengan akar 3 arus fase dengan sudut minus 30. Kalau yang tadi ini adalah plus 30. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dengan angka. Oke, ini ada beban ya, terhubung Y, nilai impedansinya sama, nilainya ini 10 dengan sudut 30, seperti gambar ini ya. Kemudian ya kita punya informasi tegangan VAN, VBN, dan VCN seperti ini. Ini kok gak sama dengan yang tadi? Nggak masalah, karena ini contoh ya, contoh soal. Jadi tidak harus mulai nol, bisa saja nanti VAE-nya 220, sudutnya 30, nggak masalah. Yang penting selisihnya itu adalah 120. Kemudian ini yang ditanya, hitung arus fase di setiap saluran, kemudian hitung tegangan ya, line to line, maksudnya VAB, VBC, dan VCN, VAB, VBC, dan VCA, kemudian hitung total daya aktif dan reaktif yang diambilnya, atau berapa daya yang dikirim kepada beban, atau berapa daya yang dipakai oleh beban ini. Oke. Karena ini terhubung Y, maka kita cari IAN-nya dulu ya. Ini IAN adalah V dibagi Z. V-nya yang VAE-nya adalah 0. Ini. Ketemu 22 dengan sudut minus 30. VBE-nya, V-nya kita lihat adalah 22 dengan sudut 240. Kita tulis 240. Kemudian ini impedansinya tetap. Kemudian VCN-nya ini jadi 20, impedansinya tetap. Kita sudah mendapatkan nilai IAN, VBN, dan ICN. Nah, sekarang untuk menghitung nilai VAB-nya, ya kita tahu bahwa VAB adalah VAN dikurangi VBN. Kita masukkan saja VAN-nya, VBN-nya, minus, ini tetap kita masukkan sesuai dengan ini. Menjadi 220 akar 3 bagi plus 30. Ini sama dengan rumus yang tadi, bahwa V line to line adalah akar 3 V fase dengan sudut plus 30.
Untuk VBC dan VCA-nya juga sama. Kemudian yang terakhir yang ditanya adalah daya. Adalah S sama dengan VAN dikalikan IAN. Ya, dikalikan aja seperti biasa. Maka daya kompleks yang dikirim adalah 4.840 VA. Kemudian ini kalau hanya untuk satu beban ya, ini kan hanya satu yang dimasukkan. Z-nya kan hanya satu, dua-duanya. Dua-dua, ini 10 ya, 10 sudut 30. Oh ya. Jadi ini daya untuk satu impedansi. Kenapa untuk satu impedansi? Karena V-nya adalah VAN. V-nya adalah IAN. Ini kan berada di satu impedansi. VAN ada di posisi sini. AN, IAN-nya juga ada di sini. Berarti hanya satu. Jadi hanya bagian ini. Daya satu impedansi itu 4.840. Jadi kalau 3 ya tinggal dikalikan 3. Jadi ini angka 3 ini karena ada 3 impedansi. Sehingga kalau di breakdown beban itu menyerap daya aktif atau daya nyata sebesar 12.574 watt, sedangkan menyerap daya reaktif sebesar 7.260. Nah, sekarang bagaimana kalau terhubung delta? Ya, karena terhubung delta, maka yang kita ketahui adalah tegangan antara titik A dan titik B, tegangan antara titik B dan titik C, dan tegangan antara titik C dan titik A. Ini, ingat ini adalah dari soal. Ya. Yang perlu Anda tahu bahwa ini selisihnya 120. Itu saja yang harus terpenuhi. Karena ini kita asumsikan masih seimbang. Ya. Jadi kita yakin bahwa VAB, VBC, VCA itu pasti beda fasenya, ya, itu 120. Kemudian kita bisa menghitung VAB. Ya. VAB ini ada di sini ya, VAB. Karena IAB-nya kita sudah punya, maka kita harus cari VAB-nya. IAB-nya juga kita bisa hitung. IAB. IAB adalah VAB dibagi Z. IBC adalah VBC dibagi Z. ICA sama dengan VCA dibagi Z. Sehingga kita udah dapat ini IAB-nya, ini IBC-nya, ini ICA-nya. Lalu kita mencari IA. IA itu line to line ya, atau saluran. Kita tahu I-line sama dengan akar 3 I fase dengan sudut bedanya 30. Atau IA adalah IAB min ICA. Ini jadi dari A nanti kembali ke A. Sehingga kalau IB berarti IBC. IBC agar titik akhirnya B, maka
dikurangi IAB. Kemudian ICA sama dengan IBC kurangi IC sama dengan ICA dikurangi IBC. Oke, ini untuk daya kompleks untuk satu ya, satu impedansi SAB sama dengan VAB dikalikan IAB. Ketemu ini. Karena ada 3 beban, maka nanti dikalikan 3. Ini nggak dimasukkan ini. Ini kalikan 3. Jadi 14.000 kalikan 3 akan sama dengan ini. 43.000. Kemudian kalau dirubah menjadi P dan Q-nya, maka akan ketemu seperti itu. Itu kalau kita menghitung daya kompleks untuk beban 3 fase. Nah, sekarang ada cara yang lebih simpel ya, yaitu menganalisis sistem 3 fase menjadi sistem 1 fase. Kalau yang tadi kita menganalisis sistem 3 fase dengan menggunakan konsep 3 fase, karena kita tidak merubah. Sekarang bagaimana cara menganalisis sistem 3 fase menjadi sistem 1 fase? Maka dianggap 1 ya. Kalau tadi kan dianggap sumbernya 3 ini. Jadi kalau yang tadi kan dianggap ada 3 sumber. Bebannya juga dianggap 3. Ini yang saling dihubungkan ya. Kita analisisnya, analisis sistem 3 fase dengan rangkaian 3 fase, dengan sistem 3 fase. Kalau yang ini kita asumsikan sistem 3 fase seolah hanya 1 ya. Di sini dikatakan ya, kalau seperti sini kan kita tidak tahu apakah bebannya terhubung Y atau delta, karena sudah hanya 1 fase saja yang digambar. Ini dikatakan jika beban 3 fase terhubung delta, maka bisa dihubung ke Y untuk transformasinya. Ketika beban seimbang, maka impedansi dari 3 impedansi itu bisa gambarnya ada nggak? Oke. Kita lewatin aja. Tinggal 2 lembar lagi. Ya, kita coba pelajari contoh soal yang berikutnya. Ini ada di buku Stephenson ya. Di sini dikatakan ada sistem, ya, ada 3 fase. Ini VAB-nya yang hanya ditulis VAB ya. Di soal biasanya seperti itu. VAB-nya adalah sekian. Yang lainnya nanti bisa ditulis sendiri. Kalau VAB 0, maka VBC-nya plus 240. VCA-nya 120. Ini diperoleh dari mana? Ya memang sistemnya seimbang. Ini ada kata-kata sistem seimbang. Sehingga cukup ditulis VAB saja, berapa fasenya, yang lain bisa ditentukan. Kemudian ini pertanyaannya, tegangan dan arus pada beban ya. Ya ini terhubung Y. Kemudian impedansinya 10 dengan sudut 20 derajat. Nah, di sini
kita diberi ketentuan bahwa urutan tegangannya adalah tegangan A, tegangan B, dan tegangan C. Oke, kita ini diperoleh dari soal VAB-nya ini, maka VAN-nya ini dari hubungan mana? Dari hubungan VLAN sama dengan akar 3 V fase dengan sudut 30. Karena apa? Karena bebannya terhubung Y. Ya, bebannya kan sudah diberi tag Y connected. Sehingga kalau kita tahu ininya, maka V fasenya kan tinggal ini dibagi akar 3, nanti kan ketemunya 100. Kemudian ini kalau pindah ke ruas sini, pindah menjadi minus. Jadi dari 30 pindah ke sini menjadi minus 30. Yang ini tinggal ngikutin. Kalau ini 0, ini 240, kalau ini minus 30, maka ini berkurang 30 menjadi 210. Ini juga berkurang 30. Dari 120 menjadi 90. Oke, kita udah dapat VAB, kita udah dapat VAN. Kenapa? Karena yang dicari adalah tegangan di beban. Oke, kalau kita lihat lagi ya, posisi V, nah ini kan VAN ya. Ada di sini, kita mencari VAN di sini tadi. Yang kita punya data adalah VAB, VBC, dan VCA. Ada di posisi ini. Oke, kemudian kita bisa menghitung IAN. IAN, kemudian IAN itu sama dengan VAN dibagi Z. Ini 100 dibagi 10, kan 10. Kemudian minus 30 dikurangi 20 menjadi minus 50. Jadi tinggal menggunakan rumus itu. Ya sudah selesai. Karena pertanyaannya adalah hitung tegangan dan arus di beban. Jadi tegangan di beban adalah VAN, arus di beban adalah IAN. Oke, ini contoh berikutnya. Oke, saya kira oke. Saya lanjutkan aja. Oke, ini contoh yang berikutnya. Di sini ada tegangan, kemudian bebannya terhubung Y, impedansinya ini, ya, 20 dengan sudut 30. Nah, ini tegangan apa? Ini adalah tegangan VAB ya, atau tegangan line to line. Jadi kalau tegangan line to line adalah VAB, kalau tegangan fase VAN. Kemudian impedansi dari setiap beban ini oke. Oke, ini ada impedansi salurannya ya. 1,475. Ini yang kita diminta berapa tegangan line to line ya, pada sumber. Oke, kalau kita gambar nanti seperti ini ya. Ya. Ini dikatakan impedansi salurannya 1,475, ini impedansi beban 20 sudut 30, kemudian ini tegangan line to line ya. Nah, tegangan satu fasenya. Oke, ya, dari soal VAN-nya 254.2540. Ini diperoleh dari mana? Ya, dari sini ya. Karena terhubung Y, ya, maka
V-line seperti yang tadi adalah akar 3 V fase sudutnya 30. Itu kan rumus yang kita harus ingat. Nah, karena V-line-nya sudah diketahui 4,4, nah, kemudian sudutnya kan tidak diketahui. Kalau tidak diketahui kita anggap 0. Itu kan paling mudah. Atau nanti sisanya ini, atau ininya dianggap, kalau ini tidak diketahui, udah kita buang aja. Sehingga V fasenya, V-line-nya 4,4 dibagi akar 3, nanti ketemunya adalah ini, 4,4 dibagi akar 3 menjadi 2.540. Nah, kemudian, karena kita tidak diketahui, maka yang dibikin 0, ya VAN-nya saja, biar mudah. Kalau mau ditulis 30, nggak masalah. Tapi kan lebih susah. Karena di sini tidak diketahui tegangan fase kita tidak tahu fase pada tegangan line to line karena tidak ada di soal, maka asumsiannya di VI-nya aja fasenya 0. Sehingga IAN sama dengan VAN dibagi Z. Kita ketemu 120 dengan fase minus 30. Kemudian untuk ini VAN ditambah IAN bagi Z. Jadi kalau kita gambar ya, ini kan ada ini kan ada impedansi saluran, kemudian ini ada beban. Ini AN ya. Ini yang kita hitung barusan VAN. Kemudian IAN ada di posisi sini. Ini IAN. Sehingga tegangan di sini adalah VAN ditambah tegangan di sini, di saluran. Tegangan di saluran adalah IAN dikalikan ZL. Sehingga kita peroleh 2.670 ini tegangan di sini. Kalau yang 4,4 itu tegangan di sini. Ini tegangan VAB lah. Ya. Ini tegangan VAB di sisi beban, ya, bukan di sisi sumber. Kalau yang ini kita menghitung tegangan di sisi sumber karena yang ditanyakan. Ini find the line-to-line voltage at the substation bus. Jadi kita diminta untuk mencari tegangan line-to-line di sumber. Maka kita ini masih tegangan line-to-line di fase. Begitu kita ingin mencari tegangan line-to-line di sumber, maka kita kalikan akar 3 sama dengan yang ini. Saya ketemunya 4,62 kilovolt. Ini kalau kita gambar. Oke, itu untuk materi yang kedua atau materi untuk pertemuan yang kedua tentang konsep ya, konsep tegangan dan arus itu sangat penting ya. Kita harus tahu tegangan fase dan tegangan line to line atau arus fase dan arus line to line. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Ada yang belum jelas? Azmi? Iya. Masih bingung yang soal terakhir, yang tadi ini. itu kan
Iya. Itu kan tegangan line to line sama dengan akar 3 tegangan fase sudut 30. Iya. Buat nyari tegangan AN-nya. Oke. Di soal yang sebelumnya itu kan yang sudut 30-nya pindah ruas. Jadi minus 30. Sedangkan yang di sini kan jadi 0 derajat itu Pak. Masih belum ngerti. Oke. Oke. Jadi ini ya. Ini kan hanya asumsi ya. Kalau memang mau pakai yang konsep lama nanti ketemunya sama. Ini masalahnya karena di soal kan tidak diberitahu. Ini kan kita berangkat dari VAB ya. VAB itu kan seharusnya kan ada datanya. Ini kan di soal hanya ditulis 4,4. Ya. Nah, tidak ada sudutnya berapa ya. Maka bisa saja kita asumsikan ya. Kalau kita asumsikan ini 0 derajat, kan bebas mau diasumsikan 0 derajat ataupun 100 derajat atau berapapun itu kan bebas. Nah, pertama kita asumsikan 0 derajat, maka V fase, ya, VP itu adalah VAB dibagi akar 3, kemudian sudut dari AB ya, dikurangi 30 ya, karena pindah ruas kan ya. Seharusnya kan ketemunya ya, kalau ini kita anggap 0 derajat, maka V fasenya itu kan kita tahu 4,4 dibagi akar 3 kan ketemunya 2540. Maka kita ketemu di sini kan kita tulis 2540. Kemudian sudutnya kan menjadi, karena ini 0, maka ketemunya minus 30. Oke, jadi kalau ini dianggap 30, nanti IAN-nya jadi 0. Sebetulnya nggak masalah, ya. Bisa-bisa saja. Ini kan namanya asumsi. Asumsi bermula dari sini. IAN-nya menjadi 27, sudutnya 0. Menjadi ya minus 30 dikurangi 30 menjadi minus 60. Sehingga ini nanti berubah juga menjadi minus 60. Tetapi biasanya biasanya tuh kalau kita yang mengerjakan sesuatu, data yang diketahui kalau bisa dijadikan 0 derajat, dijadikan 0 derajat. Kenapa ini jadi 0? Jadi bebas. Kalau ini, kalau kita anggap VAB itu 4,4 dengan sudut 30, kalau kita asumsikan 30, maka ininya kan jadi 0 nanti. Jadi itu saja, ini jadi 0. Jadi kenapa ini diasumsikan 0? Karena ini data awal. Data awal yang akan dimasukkan ke rumus berikutnya itu kan lebih mudah. Sehingga ininya jadi 0. Itu kan lebih gampang. Daripada kalau diasumsikan VAB-nya 0, maka VAE-nya menjadi minus 30. Nah, berarti di sini nanti kita harus cari minus 30. Jadi 2540 dengan sudut minus 30. Jadi itu hanya masalah biar lebih mudah menghitungnya. Sehingga di sini diasumsikan bukan 0. Jadi diasumsikan berapa agar VAE-nya nanti sudutnya jadi 0. Ini kan hanya hitungan saja ya. Jadi kalau ini dianggap 0, VAB-nya dianggap 0, sudutnya, maka V fasenya atau VAE-nya menjadi minus 30. Sehingga nanti di ininya harus dihitung juga. Sudutnya minus 30. Sehingga ini kan dihitung dibagi 2. Kalau ini kan nanti tinggal dijumlah bagian realnya. Karena ini bagian imajinernya tidak ada, karena 0. Jadi hanya untuk mempermudah menghitungnya saja.
pakai konsep yang sebelumnya bisa-bisa saja. Jadi seperti itu. Yang ingat, kalau ini sudah ditentukan minus 30, nanti yang lainnya harus ngikutin semua. Ya, nanti perhitungnya lebih panjang. Itu saja nanti efeknya. Oke, ada lagi yang belum jelas ya. Ini yang paling dasar ya. Nanti yang harus ingat tegangan fase, tegangan line to line. Tegangan fase, tegangan line to line itu akan sering kita pakai. Jadi harus benar-benar dipahami tegangan fase seperti apa, tegangan line to line seperti apa. Gitu. Karena nanti itu akan kebingungan kalau Anda tidak memahami. Kenapa? Karena analisisnya biasanya nanti dianggap satu fase, meskipun sistemnya 3 fase. Itu aja permasalahannya. Oke, waktunya kurang setengah jam. Saya kira nggak cukup kalau saya kasih tugas untuk contoh menghitung yang lain. Saya coba cari. Oke, untuk hari ini saya kira itu aja yang perlu dipahami ya. Mungkin dibaca lagi. Nanti saya sharing di e-learning dan di grup. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena nanti yang akan kebingungan kalau di sini ya, di beban Y deltanya. Oke, saya kira cukup untuk kuliah siang hari ini ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin kita mulai dengan review ya. Mungkin saya kasih satu soal, Anda kerjakan ya. Saya kasih 30 menit. Nanti baru kita bahas. Agar ya saya tahu bahwa Anda mengerti apa tidak ya. Karena saya bisa tahu Anda mengerti apa tidak itu dari hasil kerjaan yang dibuat. Karena Anda mengerjakan pasti mengasumsikan. Pasti menggunakan konsep yang sudah Anda pahami. Jadi kalau cara memahaminya salah, ya nanti kelihatan bagaimana Anda menghitungnya, letak kesalahannya di mana. Jadi itu yang sangat penting. Atau saya kasih kasih tugas ya, biar waktunya nggak habis. Ya. Oke, nanti saya kasih ini, kemudian saya kasih satu soal untuk dikerjakan, nanti dikumpulkan, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi intinya tugas itu bukan ini ya, bukan membuat susah mahasiswa, tapi justru ingin dosennya ingin mengetahui apakah peserta mata kuliah itu mengerti apa tidak. Jadi itu tujuannya. Karena saya rasa konsep ini sangat penting agar Anda benar-benar yakin ya, agar konsepnya yang dipegang itu benar ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum